Kalau ke sini itu katanya Eyang Haji Sulaiman itu ke sini. Nah, kalau ini katanya dia itu kekayaannya banyak. Wow, kekayaannya banyak. Nah, jadi kalau ibarat kata, maaf ya, kita ibarat mau ke bidang kekayaan ke sini. Oh, Eyang Haji Sulaiman katanya. itu yang di atas juga. Dikatakan gimana? Ya, dinamakan Ciramping itu karena ya beliau itu terkenal dengan kesaktiannya. Jadi dalam artian ketajamannya gitu. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di makam keramat ya, diajak sama Kang Imron untuk ziarah ke tempat ini. Kemarin kan saya sempat di video kemarin saya sempat bersilaturahmi ke Kang Imron ya. Dan sekarang saya diajak untuk berziarah ke salah satu makam leluhur yang berada di Panjalu, yaitu Eyang Haryang Arya Dalem ataupun Eyang apa ya, saya lupa namanya teman-teman ya, takut salah ya. Eyang Arya Wirabaya. Oke. Assalamualaikum ya Rijalul Gaib, assalamualaikum ya Hadamul Gaib. Izin abdi ya. Oke, nanti kita akan ngobrol bersama Kang Imron dan juga diajak untuk ke makam tersebut teman-teman. Oke. Asli ini tempat ini sangat ini banget tuh. Sangat-sangat asri banget, adem banget tempat ini, ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, yuk. Ini adalah lokasi di mana kita naik ke salah satu makam keramat. Astagfirullahaladzim. Ini pohon gede amat ya. Salah satu makam keramat yang berada di lokasi ini. Katanya sih beliau salah satu panglima kerajaan ya, yang punya kesaktian dan juga punya kekayaan. Wow, luar biasa. Di sini banyak pohon. Apa sih ini tuh? Oh. Aduh, saya ketinggalan guys. Kayak kalau pembukaan itu suka kagok soalnya. Woi. Kang. Assalamualaikum ya Rijalul. Assalamualaikum ya Hadamul. Assalamualaikum. Kang. Aduh, saya ketinggalan guys. Hoi. Hah? Kip. Assalamualaikum ya. Aduh, itu ternyata. Kip. Alhamdulillah kita sudah sampai teman-teman. Aduh, saya ketinggalan guys. Oh, wow, makamnya mantap amat. Oh, Dari sini itu adalah 50 meter yang ke bawah. oh ini bisa ya. Oh, ini bekas bangunan. Ini tadinya bekas MCK. Jadi bekas tempat wudhu. Kalau mau ke atas wudhu dulu di sini, ambil wudhu. Oh, laksana juga ada ini. Cuman Ada bekas ini apa? Sesajen kan? Sajian apa ini? oh itu bekas yang ini yang apa bebersih di sini ya. Kang bener ini Kang, maaf. Yang bebersih di sini dia makan bawa bekal. Ya hitung-hitung ini apa? Jangan. Iya, hitung-hitung berbagi lah. Sedekah ke semut kan? Sedekah ke semut atau dia berbagi lah ujung-ujungnya gitu ya. Kita saling menghormati lah, saling menghargai. Jangan. Nyungsum sebut. Nah ini kan bekas air nih, cuman sekarang kering. Yuk. Wih, mantul guys. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Goib. Assalamualaikum ya Hadam. Sebelum masuk berdoa dulu ya. Ya. Bismillah. Yuk. Lebar, jalannya enak. Nah ini mah dari dulu gini. Oh, jadi ini ada yang bersihin, Pok? Ya ada suka kalau kemarin kan ibarat Jumat ya. Iya. Jumat itu suka ada ibu-ibu. Ya dia sapu-sapu atau kayak gimana suka ada. Jadi ya mencari barokah lah katanya. Iya, bersih sekali nih.
Tapi nggak ada daun jatuh ya, Kang? Aneh ya? Ya Daun jatuh kayak jarang gitu. sih. Itu gerbang. Nah ini kan ini satu ini. Oh iya benar. Ini kalau ke sini itu katanya Eyang Haji Sulaiman itu ke sini. Nah kalau ini katanya dia itu kekayaannya banyak. Wow. Nah, jadi kalau ibarat kata maaf ya, kita ibarat mau ke bidang kekayaan ke sini. Oh. Eyang Haji Sulaiman katanya. Oh. Yang di atas juga. Enggak, sebelah sana tuh yang di dalamnya Eyang Haji Sulaiman. Kalau ini sih itu masih ada terowongan. ada. Entarlah dari atas turun ke bawah. Jadi kita yang ke utama dulu. Bidang untuk mencari kekayaan. Itu dari sisi finansialnya, sisi kekayaannya dia itu orang kaya katanya. Sampai kerbaunya aja punya serakit katanya kata orang tua. kalau Serakit itu ngobrol. berapa? Serakit itu kalau kurang lebih 1.500 ya. Waduh. Kurang lebih lah sekitar Banyak. satu rakit kalau dulu mah katanya gitu. Oke. Heeh. Oke, Kita ke atas dulu ke yang pokok ya. Dan ternyata sudah kita jalan. Ini apa? Panjalu itu luas ya, Kang? Iya. Iya makanya itu. Bukan di situ Jadi apa? Di iya, lempong aja. enggak sempit ya. Jadi Panjalu itu benar-benar apa daerah besar ya, bisa dibilang daerah besar. Tidak tahu tempat ini, Kang. Iya sih, kalau orang luar kebanyakan tidak tahu. Paling kalau orang-orang sini ya seperti yang ini kan warga nih, Wah, kayak sekali. hari Jumat. Mantap. Asli ya, mantap. Gede amat. Wow. Pohon ceringin ya? Iya, Pohon beringin apa itu? beringin. Iya beringin. Posisinya di hutan tapi bersih. Bersih ya. Iya, karena ada yang rawat sih. Mungkin kayak depan kayak gerbang. Iya. Nah ini karena kita menjaga keaslian kan jangan sampai dipotong katanya. Oh. Jadi Apa itu? Itu makanya. Oh, itu makanya ini. sarang semut. Sarang semut. Kalau bisa itu salah ngakok kan. Bisa juga sarang camplung. Lah iya. Assalamualaikum. Banyak ya. Ya itu ya, saya juga bingung kadang-kadang. Jadi tanpa ada kemudahannya kalau ini. Kan dipikir-pikir kalau hari Jumat kan kemarin ya, harusnya banyak gitu. Jadi kalau hari Jumat suka ada rombongan yang ngebersihin gitu kalau hari Jumat yang rawat. Alhamdulillah sih masih dirawat. Nah ini yang diutamakan ini namanya Eyang Haryang dalam area Wirabaya. Iya. Eyang Haryang Dalam area Wirabaya. Mungkin baiknya sebelum kita Iya. ngobrol kita berdoa dulu. Iya. Bisa jelaskannya karena di video pertama kita baru sepotong-sepotong. Sebetulnya sosok dari Eyang Haryang Dalam atau area Wirabaya ini siapa gitu dan sangkut pautnya sama kerajaan Panjalu itu kenapa nggak di Nusa aja atau misalkan di bawah kok di sini di atas gitu. Ya, jadi gini ya, kalau dibilang ini ya, ini masih satu keturunan Panjalu ya. Itu Eyang Haryang Dalam itu cuman ya sejarahnya sih kembali ya. Kalau sejarah itu kembali ke versi masing-masing. Kalau yang ini kenapa ya beliau itu ibarat kata bisa disebut patihnya ya. Karena beliau itu ya terkenal dengan kesaktiannya, dengan kedikjayaannya gitu. Terus kenapa beliau di ibarat kata dimakamkan di sini enggak di Nusa, karena di Nusa itu ada ketentuan. Itu ada ketentuan, jadi enggak semua orang itu bisa dimakamkan di sana gitu. Jadi itu menurut cerita itu seperti itu. Jadi ya beliau dimakamkanlah di sini. Ini namanya tempatnya, areanya disebut area Ciramping tempatnya gitu. Ya kenapa dikasih nama Ciramping itu Berarti karena
kalau secara ini masih orang-orang kerajaan dulu. Ya masih orang kerajaan, masih keturunan Panjalu gitu. Kalau saya bilangnya masih leluhur ya, masih leluhur. Nah ini dinamakan Ciramping tadi katakan gimana? Ya dinamakan Ciramping itu karena ya beliau itu terkenal dengan kesaktiannya. Jadi dalam artian ketajamannya gitu. Baik secara feelingnya, secara ininya, fisiknya gitu. Kekuatannya ke sana. Nah kan ini kan dari mulai kita dari bawah ya sampai sini ini kan ada beberapa makam ya. Katakan tadi ada 20. Berarti ini emang bukan pemakaman warga, bukan? Bukan, kalau ini bukan pemakaman umum ya. Ini juga kalau dulu sih diperkirakan paling yang ketemu itu ini ya. Ini juga belum kebuka gitu yang kesananya. Cuman sekarang gitu. Karena dibersihin. Jadi ternyata banyak gitu. Kalau dulu sih cuman 1, 2, 3, 4 sama yang di bawah gitu paling 10. Ya kalau sekarang itu malahan kadang-kadang lebih dari 40 ya. Kita nggak bisa mastiin. Ntar lah kita sambil keliling ya, gitu. Karena sebagian udah kelihatan udah mulai nampak gitu. Kemungkinan kalau misalkan semuanya dibersihin bisa ketemu lagi ya? Bisa. Karena ini masih ada. Ntar tuh saya tunjukin ada yang masih tertutup dedaunan gitu. Cuman bekas ininya, bekas kikisannya kalau dulu itu kan dibatasin gini, dibatasin sama batu ya. Berarti ini masih ori ya dari? Iya, dari dulunya seperti ini. Gitu. Pas ketemunya itu seperti ini. Iya, cuman ini ya ini karena ini itu dibikin lah gitu ya. Kalau yang itu yang itu dibikin. Nah, yang nama itu ya, karena takut kita akan seiring waktu karena kita nggak bisa menyampaikan ke anak cucu jadi lupa lah. Takutnya Gitu gitu ya, ya. takutnya seperti itu. Ada orang yang sengaja bikin gitu buat ini Kita buat boleh nah. lihat ke sana lagi kan? Ya. Ini kan ada di sebelah yang dalam ada lagi makam nih. Ada nih. Katanya sih kalau maaf ya kalau ini bisa dibilang ini seorang perempuan. Cuman ya saya nggak bisa sebutin namanya ya mohon maaf gitu. Takut salah juga gitu ya, bukan kita ini karena ya orang kan cara berpikirnya beda-beda. Terus kadang-kadang temuan masing-masingnya itu berbeda gitu, nggak bisa disamakan. Jadi kita ya udahlah. Cukup kita tahu ini sosok perempuan, itu laki-laki dan ini juga ini yang seorang laki-laki. Gitu. Ini sebetulnya menarik ya Kang, ini kan kalau istilahnya kan menyangkut kerajaan Panjalu ya. Iya. Jadi kan bisa bilang leluhur-leluhurnya ya. Iya, bisa dibilang ini gitu. Emang terbukti Nah, ada ini. Nah ini kan dari yang kita lihat ini yang paling beda nih yang ini nih. Iya. Kalau ini kan kayak ada gundukan batu batanya gitu. Iya. Iya. Kayak yang istimewa gitu kan. Iya. Nah, itu bawaan alam apa? Kalau ini sih saya dari kecil ya, dari mulai ke sini udah pakai bata kayak gini. Terus emang batanya juga gede-gede gitu, beda dengan bata ukuran sekarang gitu. Masya Allah. Tapi kalau orang bilang itu nggak tahu ya. Kalau orang bilang kan batu sama bata itu lebih tuan batu katanya kan gitu. Makanya ini pakai bata kemungkinan dibilang lebih muda, padahal ya belum tentu. Kadang-kadang ya maaf sama keluarganya ataupun sama keturunannya. Pas rejim sekarang baru dipasangin bata. Cuman sampai sekarang juga orang tua saya ataupun sepuh-sepuh Panjalu dari terdahulu nggak berani bikin nama kayak itu kan. Oh iya. Iya. Kenapa sih kalau emang tahu semua gitu boleh dibuka semua, kenapa nggak dipasangin semua pakai nama? Kayak itu Eyang Arya Wirabaya, ini Eyang Haryang siapa gitu kan. Oh jadi kalau ini nggak boleh disebutkan. Iya, jadi di sanalah ada satu Berarti poin yang rahasia. tahu itu hanya keturunannya atau? Jadi gini, itu kembali ya, kalau ibarat saya nih, saya sempat sih, kalau dulu ya, saya secara ini maaf cuman ngobrol, saya sempat mimpi jaroh ke sini, cuman saya dibawanya nggak ke sana, dibawanya ke sini. Nah beliau misalkan, nih saya kasih nama, ya udah cukup saya yang tahu gitu, bukannya saya merahasiakan, nah emang itu kata beliau juga rahasia. Gitu. Jadi biarlah anak cucu saya yang mencari saya sendiri. Nah kalau kita ngirim doa, kita nyebutnya gimana? Ya udah kita kum aja ke leluhur ataupun ke ini kum yang ada di pusaran atau di tempatan Ciramping ini. Jadi yang gitu ini kayak istimewa ya, kayak ini kan mungkin kalau dulunya kalau misalnya batanya masih terapi ini ada tingkatan. Iya, iya kayak berundak ya. Kalau yang lain kan cuma sebatas batu aja tanah gitu. Kalau ini kan
Yang Iya. satu paling beda nih. Cuma Nah, ini itu kan itu kayaknya sama keturunannya tuh dipakai nisan muda kan itu tergolong muda lah gitu, golongannya muda. Oh itu masih, tapi itu juga nggak boleh disebutkan. Enggak, itu saya nggak pernah, saya juga nggak bisa menyebutkan karena saya nggak pernah tahu gitu kan. Kalau ini sih saya pernah tahu, cuman saya nggak berani bilang gitu. Kalau yang ini Ya ini apa masih warga. masih sanksi sih kalau ini mah. Masih sanksi, belum ada yang tahu ini. Kayak ini nih, kayak ini nih tuh. Ini juga makam. Tuh kan. Nah, ini. Maaf ya. Nih kayak gini. Ya ini filosofinya kan kayak gitu tuh. Oh, satu ya ini mah ya. Iya, Ini juga makam. iya. Berarti dari dulunya ini memang seperti ini gitu. Ya ini kadang gini ya. Kalau menurut saya ya ini makom. Tapi kalau menurut ada sebagian teman-teman ataupun rekan-rekan katanya ini apa Pusaka. penyimpanan pusaka. Katanya walau alam ya saya nggak berani ini. Takut ada yang gali sih. Nggak berani. Kalau saya sih makom. Oh, makam. Ya. Karena gini, di Panjalu itu dapat diartikan kalau perempuan itu nisannya cuma satu. Batu nisannya cuma satu. Kayak itu dua, ini cuma satu. Oh, yang ini berarti mungkin perempuan. Iya. Tapi yang ini juga perempuan katanya. Iya, ini perempuan. Tapi kan dari apa pas waktunya ya. Oh. Pas waktu. Yang membedakan itu waktu. Berarti itu emang dari dulu nggak dirubah-rubah kayak gitu? Enggak, aja? enggak pernah. Bulat gitu ya? Kayak gitu. Sekali lagi teman-teman tuh bisa dilihat. Original gitu ya. Iya, original itu. Tapi untuk namanya nggak tahu kan. Kan? Ya, Kita lanjut ke ya bawah. kita mah cukup gini aja lah. Kalau pengen tahu Ibu Dewi aja udah cukup lah. Kesananya kita nggak bisa ini ya. Kita cuma bisa bilangnya Ibu Dewi aja gitu. Secara tidak langsung kita itu ziarah ke leluhurnya Panjalu ya. Dan Iya. juga tempatnya ini tersembunyi. Berarti berada di hutan lindung Ciramping. Iya, Ciramping. Ciramping. Nah, Dan kayak memang sini. yang terkenalnya itu hanya Eyang Nusa Borosmora sama Cakradewa ya. Eyang Cakradewa. Sebenarnya masih banyak gitu. Panjalu itu banyak. Kalau ini kan nggak tanpa ada bangunan megah atau apa gitu. Iya. Nah, ini baru kebuka nih kayak ini tuh. Ini kan masih Berarti memang posisinya pas ketemu udah gini ya. ya udah kayak gini, cuman tertutup sampah, tertutup tanah, terus dibukain. Oh mungkin dulu pas namanya ikan ini nih mungkin seperti ini. Iya. Nah, ini kayak gitu. Nih, kayak sebelah sini nih. Ini masih ada sebenarnya. Nih. Oh, ini ada juga nih. Iya. Nah, itu juga ke kubur ya. Nah, ini kan tuh. Oke. Ini masih ada bekas batu kikisan itu kan. Ya. Sebenarnya masih banyak gitu. Ini ya. Oh berarti ini makamnya yang belum keungkap nih. Iya. Oh ini ya. Nah, kayak ini nih tuh kan tuh. Nah, itu juga dulunya kayak gini tuh. Oh iya. Tuh. Oh ini jalur ya. Iya. Ini. Kikisan. Bisa batu nih teman-teman tuh. Nah, ke sini Di nyambung. sini nyambungnya ke sini. Oh ini nih. Jadi Oh iya ya. kayak apa? Ibarat di benteng ya. Iya, benar ya. Gitu. Itu sana tuh nyambung tuh. Iya, nyambung ya. Kayak di benteng nih. Kalau digali mungkin sama ya, Kang? Iya, kalau digali mungkin kesininya masih ada. Terus kayak itu aja perseginya kemana gitu. Takutnya kita nginjek ya, Kang ya? Iya, sebenarnya kita itu nginjek. Ya, Takutnya kita nggak tahu, maaf. ya izin aja lah, mohon. Ya kita kan untuk, nah kayak gini tuh. Oh iya ya. Oh iya. Itu jalur ya. Iya. Nih masih ini batu. Ini bukan batu asli gitu. Ini batu ya kayak pendeman karena ini ada nih hanjuang ya. Oh iya. Biar nggak lupa ditanemin hanjuang. Iya, biar nggak lupa kan. Banyak. Sebenarnya ya gitu. Jadi bisa diperkirakan 40 lebih lah. Iya, 40 lebih ya, Kang ya? Mungkin yang udah ketemu yang nampak ya. iya. Karena gini, kayaknya kalau saya berprinsip gini ya. Di sini itu dulunya pernah menjadi pusat pertahanan. Oh, bisa jadi ya. Karena di sebelah sana itu ya kalau kita jalan ke sana, ini tadinya kan bukit nyambung. Di sana itu ada parit. Oh. Dipisahkan sama parit. Jadi biar kalau musuh mau lewat itu Nyebur dulu gitu. harus
lewatin parit itu. Di sana itu ada parit. Jadi kayak bekas pertahanan. Kalau orang tua dulu itu kan bikin pertahanannya kayak gitu, bikin parit. Ya, karena masih ada ya Kang? kan masih ada. Bisa dilihat tuh paritnya gede. Oh. Jadi dulunya emang mungkin tempat apa? Ya kayaknya ada kehidupan kayaknya kalau dulunya. Mungkin kerajaannya sini ya. Kalau di bawah ada lagi kan? Masih banyak ke sini, masih banyak. Tapi kalau yang ini juga nggak tahu kan siapa-siapanya. Iya. Nah, kayak gini. Ini kan nggak nentu ya. Ya kayak gini. Ini kan ngadepnya ke Oh iya iya. timur itu ke sana. Karena kalau dulu itu, Kalau yang ini ya. iya kalau dulu itu kan jadi arah kiblat itu belum Belum tahu ya. kita belum ini, belum Emang kayak belum Bisa mengenal dibilang arah ini kiblat. makam tertua di dunia bisa ya. Nggak tahu ini kayak gini kan. Jadi, iya kalau ini kan nyilang sini ya. Iya. Kan arahnya itu Jadi tanah ini. jadi nggak semua ngiblat. Jadi makanya kalau kayak yang tadi kayak ke sebelah sini, kayak sebelah sini gitu. Karena dulu itu belum ada kompas kayaknya. Iya benar. Peradaban Islam belum masuk gitu ya. Nggak tahu sih, ya kemungkinan seperti itu. Kita belum mengenal kiblat ya Islam. Nah kayak gini, ini kan larinya ke arah timur. Oh iya ya, nyilang juga yang Heeh. Hilangnya. Oh ini nih Kang, ini tuh. Ini batunya. Iya itu batu nisan. Ini kikisan kan. Kikisan. Ini jalurnya benar itu. Ya. Nih. Berarti banyak makam. Jadi sebenarnya yang kita injak ini ya masih Takutnya makam ya. Ini Iya. juga nih. tuh. Nah, ini. Kikisan tuh. Oh banyak ya. Tuh ini nih. Wah, nah. Kalau dulu mah kan kesini itu nggak dibuka. Ya baru sekarang gitu. Jadi karena dibersihin Warga-warga. gitu baru satu tahun sekarang ya dibersihin sama warga ya ketemu. Mungkin di sana juga ada kali ya Kang ya. Tuh. Ada, bisa jadi ada gitu. Aduh hampuran. Kita injak. Kalau ini mah baru kan ini mah. Oh ini mungkin di sekarang ya di tanah. Iya. Heeh. Bata. Biar ini. Biar enakin. Nah kayak gini nih tuh. Ini Oh di sini juga ada. iya. Masya Allah. Nah Nah ini kan ini yang paling beda nih. Iya, kok ada kuning-kuningnya gitu ya Kang? Kuning-kuningnya. ini lumut. Heeh. Oh, lumayan. Nah jadi gini. Kalau ini kayaknya dulunya kayak sama kayak yang di atas ya. Cuman kata orang tua, saya nggak ingat ya. Cuman kata orang tua, dulu di sini itu pernah dipakai latihan tentara. Oh. Jadi ini sengaja diberesin di ini supaya takutnya mengganggu untuk latihan. Karena di sini dulu pernah pelatihan secabat tahun berapa tuh? Oh tentara. Tentara itu. Berarti ini bukan makam kalau yang ini. Ini makam sama. Makam. Cuman ya kenapa bentuknya kayak gini? Ada kemungkinan sama tentara dulu itu kan pelatihan di sini ya kayak gitu. Jadi takut ini diberesin. Oh mungkin bekas kikisan juga Iya. gitu ya. Nggak tahu sih, nggak tahu dari dulunya emang bentuknya seperti ini. Cuman kemungkinan gitu, kemungkinan tadinya bekas kikisan ya. Jadi digunukin kayak gitu tuh. Karena katanya pernah dipakai latihan tentara. Sebelah sininya ke bawah. Itu juga Kalau ke atas nggak pernah. Itu juga makam itu yang itu. Iya, ini makam tuh kan. Ibarat satu makam satu kikisan. Ini bekas satu kikisan. Unik-unik ya. Tapi kalau untuk namanya kan nggak tahu satu-satunya. Nggak tahu. Cuman tahu itu Eyang Arya Wirabaya ya. Cuman Eyang Haji Sulaiman itu nggak tahu yang ini, nggak tahu yang bawah gitu. Kalau Yang untuk kekayaan. kalau saya ini yang ini nih. Kalau yang saya sering di ini sama orang tua ini sama kakek mani, yang ini Oh yang Sulaiman. yang Eyang Haji Sulaiman itu ini katanya. Tapi kalau yang pengen keberkahan untuk kekayaan yang ini. Ya kita kalau mau ngimput ininya ya karena katanya gitu. Dia itu kekayaannya itu dahsyat katanya. Dahsyat ya. Oh yang Sulaiman. Kalau dulu mah kan diukurnya dari punya kerbau. Oh. Kerbaunya Iya. banyak. Kerbau. Baru dia kaya. Kalau dulu mah. Berarti ini udah sampai bawah berarti ya? Iya, sampai ini kan keluar lagi sama Oh. itu yang tadi. Gitu. Berarti emang kalau di sini tuh bisa dibilang makam kuno ya? Iya, Makam kuno pada saat zaman kerajaan. Keran Panjalu. Dan di sini teman-teman jangan nyangkanya itu jangan makam penduduk. Ini bukan enggak, ini bukan makam pemasaran umum. ya. Iya. Mungkin Makam ini kerajaan. raja-raja. Ya. raja-raja.
Karena di sini itu nggak pernah ada umum yang dimakamkan di sini. Oh, ini juga. Nah kalau ini katanya keturunan Eyang Haji Sulaiman di sini, katanya. Nah, ini apa namanya, menghadapnya tuh nggak baksa, itu juga nyilang ya? Iya, Sudah beraturan ya. iya. Aturan. Karena ya kalau dulu sih kayaknya kata saya juga belum pakai kompas ya. Nggak nyilang, ini yang ini nyilang, miring, itu miring. Iya. Tuh. Yang Haji Sulaiman itu keturunan juga sama dari Iya, kerajaan sama Panjalu. keturunan gitu. Cuman dia ibarat kata masuk fase keberapa gitu. Jadi abad keberapa, rejim keberapa gitu. Oh, tapi masih kerajaan Panjalu. Masih. Karena kalau bukan keturunan nggak mungkin dia bisa dimakamkan Di di sini sini. Karena di daerah kita itu kita punya adab, punya adat ya. Kalau keturunan baru bisa dimakamkan di tempat-tempat. Jadi dilarang asal-asalan memakamkan di Area tersebut. area tersebut. Gitu. Ya udah disediain kok kalau makam umum ibarat kata di sana. Gitu. Kakek saya juga katanya masih keturunan kan nggak bisa di sini. Dia itu di bawah. Gitu. Berarti Disatuin sama makam umum. Perbedaannya di Nusa sama di sini tuh kalau berapa makam sih kalau di Nusa? Di Nusa juga sih kayaknya banyak ya, kayaknya banyak. Cuman yang ini aja yang hampir sama kayak gini karena Nusa itu kan samalah area hutan juga Di gitu, dalamnya hutan seperti lindung. ini kalau di Nusa kan. Ya kalau di Nusa sama seperti ini. Kita itu kalau jalan sebenarnya saya juga pernah 3 hari ya jalan 3 hari 3 malam 3 hari siangnya kita jalan di dalam itu ya kayak gini kayak kita masuk gini gitu sebenarnya cuman paling kita nemuin batu gitu gitu kayak tadi gitu. Mungkin sedikit tadi kita belum terlalu jelas ya. Itu kenapa? Ini kan kalau dikaitkan dengan Eyang Boros Ngora, itu siapanya sih ini tuh? Ya kalau menurut sejarah yang ada ya, kalau menurut sejarah yang ada ini itu keturunan nggak tahu cucu ataupun buyut saya nggak bisa bilang pasti gitu. Jadi ke bawah keturunan itu kalau menurut apa versi tulisan. Tapi kalau menurut batiniah saya ini maaf ya gitu kita bukan mau ini batiniah saya ini lebih tua gitu. Karena dari tatanan tempat juga lebih tinggi. Iya, benar. Itu Kalau menurut Nusa di batiniah bawah saya. ya? Iya. Kalau di atas. Kalau menurut batiniah saya. Cuman nggak tahu ya. Kayak Eyang Arya Wirabaya kemungkinan itu dia itu umurnya di rejim sekarang ibarat kata rejim di bawah Haryang Kuning yang di Nusa. Tapi yang pinggirnya Iya. iya gitu. Kemungkinan ada yang tertua, ada yang lebih tua gitu. Benar sih. Gitu. Kemungkinan. Makanya ini bisa diketahui. Namanya Eyang Arya Wirabaya. Iya, karena yang bisa diketahui itu maaf ya dari fase ibarat kata kesininya Eyang Cakradewa. Eyang Cakradewa, Eyang Prabu Boros Ngora, Eyang Haryang Kuning terus sampai Eyang Arya Wirabaya ibarat kata gitu. Nah, ke atasnya gitu keterangannya samar. Gitu. Nah, Kang, dari sekian banyaknya makamnya kan hanya satu ya yang kita ketahui gitu ya. Dan ini juga belum banyak orang yang tahu. Apakah emang nggak ada catatannya si A si B-nya gitu kan? Ya itu kenapa? Yang mungkin yang jadi pertanyaan yang bingung buat penonton juga, ini kita kan kalau doanya gimana gitu? Ini kan keturunannya yang mana? Misalkan namanya siapa? Terus ke bawahnya siapa-siapa aja gitu. Iya. Ya jadi gitu. Kita kan kalau sekarang itu kan sejarah itu black kita harus ada tulisan. Ya. Kalau menurut saya sebenarnya kalau mau dipakai itu lebih tua lisan daripada tulisan gitu. Kalau menurut saya gitu. Jadi cuman kita susah membuktikan dengan lisan. Kalau sekarang kan perlunya data otentik, tulisan. Iya kan? Bukannya kita nggak mau ngungkap ya. Karena padahal kalau kita ukur sebelum kita mengenal tulisan aja kita mengenal lisan dulu. Nggak mungkin ada tulisan kalau nggak ada lisan. Kenapa lisan nggak bisa dipakai buat bukti sejarah? Karena itu perlu tulisan tanggal sekian tahun sekian. Seperti itulah. Mungkin pertanyaan lagi nih Kang. Ini kan sebanyak ini kan ada yang rawat nih. Iya. Mungkin ya nggak istilahnya dirawat aja tapi nggak didoakan kan mungkin asa kayak gimana gitu ya. Nah mungkin cara ngedoanya kum aja. Yang atau paling kita pakainya kum aja.
Jadi ibarat kita ini, kita yang tahu aja yang diutamakan yang Arya Wirabaya ya, semuanya. khususnya ke sana gitu. Yang lainnya ya kita aja Kebawa, gitu. Kalau kita belum mengenal, belum tahu. Cuman gini, kata saya juga, saya ini kenal. Sempet lah ibarat dari mimpi yang namanya kita menceritakan mimpi belum tentu kan orang percaya. Ya makanya kita tabu untuk menceritakannya. Gitu. Terus dan juga yang ngasih nama ke saya, beliau itu ya kayak yang tadi itu ngasih nama ke saya, ya orang dia aja merahasiakan, kenapa saya harus bongkar rahasianya. Oh iya, Gitu. benar Jadi juga saya seolah-olah amun camplak lah kalau bahasa Sunda mah, gitu, cawokah. Takutnya begitu. Jadi biarkan katanya anak cucu saya mengetahui saya dengan sendirinya. Cuman yang paling menonjol nih kan kalau misalkan di Nusa atau misalkan di Cakra itu kan ada nama bangun megah. Kalau di sini tuh nggak ada nama istilah gerbangnya nggak megah gitu. Itu Ya. kenapa itu? Apa emang nggak boleh dari sananya atau? Nggak tahu sih ya, cuman pernah di atas itu dibikinin saung ya, cuman pakai kayu gitu dulu itu sama warga. Udah berapa kali, udah 3 kali bikin, ya ketiban roboh gitu. Jadi makanya ya udahlah, kayaknya nggak cocok pakai saung, kayaknya harus alami gitu. Ini juga tuh kan sempet ada mau dibikinin gerbang, terus ada ini MCK. air ya MCK, ada sebagian orang yang nggak nerima, makanya Oh. dibongkar lagi. Jadi mungkin ini harus dijaga kemurniannya. Iya, makanya ini harus seperti ini gitu. Ini juga kenapa ini nggak ada yang ini, karena ini ya tergolongnya nggak sakral kayak di atas gitu. Bukan kita menapikan ya, gitu. Ini golongannya ke sini gitu. Makanya ini nggak jadi masalah. Beda sama di atas gitu. Tapi kan barangkali ada yang mau disampaikan terakhir terkait makam keramat yang kita eksplor kali ini. Ini kan mungkin bagian dari sejarah gitu ya. Barangkali ada yang mau disampaikan. Ya kalau buat saya gini aja ya, ya kita ibarat kata maaf ya, kalau ada kata-kata yang salah, baik di pelaku sejarah ataupun di orang-orang yang mencari soal sejarah gitu ya, karena keterbatasan kita dan juga apa kadang-kadang hasil penemuan kita ya gitu. Jadi kadang-kadang kita menimbulkan suatu perbedaan, kita mohon maaf. Terus ya intinya gini, ayo kita berbarengan ya membuka sejarah dan membuktikan kalau sejarah kita itu, karena ya kita meyakini, kalau saya pribadi meyakini ya ketika kita mengetahui sejarah diri kita masing-masing, ya insya Allah kita mengetahui siapa diri kita gitu. Gitu kalau buat saya sih gitu ya. Jangan kita kita mengagumi sejarah orang lain sementara sejarah diri kita, sejarah leluhur kita, sejarah orang tua kita lupakan. Ayo kita mulai dengan adanya bantuan akang-akang semuanya, ya mudah-mudahan orang mulai mengenal sejarah leluhur, baik orang Panjalu ataupun orang di luar Panjalu. Ternyata Panjalu itu enggak kecil gitu, Panjalu itu gede. Gitu. Nah kalau untuk alamatnya kan istilahnya hutan Ciramping. Itu dia. Lah ini alamatnya, ini di Dusun Simpar, Desa Panjalu. Oh, Dusun Simpar. Dusun Simpar, Desa Panjalu. Gitu. Mungkin kalau teman-teman yang ingin ziarah ke sini bisa minta bantuan Kang Imron, nanti boleh kan, nanti saya nomornya dicantuman di deskripsinya. Silakan. Oh, gitu. minta Jadi antar ya. kalau buat minta antar ya, buat nganter gitu. Bukan Cuman kuncen gitu ya. ya kita mah bukan kuncen ya. Jadi kalau nganter ya ayo lah kalau kita nganter gitu. Tapi kalau kita menjadi juru kunci ya kita maaf bukan seorang juru kunci, karena kita bukan pemegang amanah ya. Oke, Kang, Takut terima nggak kasih. amanah. Terima kasih, mudah-mudahan kalau sehat untuk Amin. menyampaikan atau untuk istilahnya berdakwah juga. Ini kan termasuk berdakwah untuk menyampaikan leluhur kita ya, Iya. yang baik-baik gitu. Kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.